Halo guys, kembali lagi di channel Ada Cerita. Dan selamat datang di pembahasan karakter DC. Nah, kembali lagi kali ini saya akan membahas salah satu karakter dari semesta Vertigo Comics yang akan menceritakan suatu sosok koboi yang kejam, tanpa belas kasih, dan sangat mematikan, di mana ia juga berperan sebagai pengganti dari sang malaikat maut yang membawa kematian atas kehendak Tuhan, di mana dalam ceritanya sendiri ia selalu mengejar dan ingin membunuh sang pendeta yang memiliki kekuatan Genesis, yang mana tak lain karakter satu ini bernama The Sign of Killers. The Sign of Killers diketahui merupakan salah satu karakter dari semesta Vertigo Comics yang masih menjadi bagian dari franchise DC Comics, di mana ia pertama kali muncul pada komik The Preacher isu pertama yang keluar pada bulan April tahun 1995. Dengan perwujudannya sendiri, yaitu The Sign of Killers digambarkan sebagai seorang pria parubaya dengan rambutnya yang berwarna pirang, dan tak lupa kostumnya yang seperti seorang koboi, sekaligus ia yang selalu menggunakan senjata yaitu pistol revolver. Lalu seperti biasa, mari kita langsung saja bahas tentang masa lalunya sendiri atau origin story dari The Sign of Killers ini, yang mana semua itu dimulai dari kemunculan seorang pria tanpa nama, yang nantinya sosok pria inilah yang akan menjadi The Sign of Killers, di mana pria ini diceritakanlah merupakan seorang tentara atau gerilyawan dalam suatu pertempuran perang saudara di Meksiko, hingga selama itu pun ia akhirnya dikenal sebagai salah satu tentara paling kejam dan haus darah di medan pertempuran tersebut. Hingga akhirnya setelah perang diceritakan telah usai, di mana dengan kembalinya pria itu ke Texas dan mulai bekerja sebagai seorang bounty hunter. Nah, di sini dengan jarak 10 tahun dari masa pensiunnya itu, pria itu pun diceritakan sedang melakukan misi pembantaian kepada para suku Indian Apache di sana, yang mana pada momen inilah yang akan menjadi titik balik dari perubahan dirinya itu, yaitu dengan bertemunya ia dengan seorang gadis muda yang telah menjadi tawanan para suku Apache. Lalu berlanjut karena ia adalah sosok pria yang jantan, bertanggung jawab, dan tak suka melukai seorang wanita, maka di saat itulah ia pun memberi tumpangan kepada sang gadis muda tersebut untuk kembali ke rumahnya yang ada di Laredo, Texas. Dan saat ia membawa kembali kepada keluarganya itu, kakak dari gadis muda itu pun malah menjadi terkejut karena selain melihat adiknya itu telah berhasil selamat, ia pun juga dikejutkan karena adiknya itu telah diselamatkan oleh sosok mantan tentara yang terkenal akan kekejamannya dan paling berbahaya. Lalu tanya itu, si adik atau gadis muda itu ternyata juga ingin kembali ikut bersama pria yang telah menolongnya itu, dengan tujuannya adalah untuk membuktikan akan segala rumor akan kekejaman pria itu yang menurutnya tidaklah benar. Dan dengan begitulah, si gadis muda itu dan pria kejam itu pun, mereka diceritakanlah telah menikah dan tinggal bersama, dan dilanjut dengan memiliki seorang anak gadis. Dan yang paling penting dari semua itu, si gadis muda atau si istri dari pria itu pun akhirnya berhasil membuktikan jika si pria kejam itu tidaklah benar-benar sekejam yang sering dirumorkan. Di mana si pria itu juga telah menyadari jika kini ia telah memiliki sebuah keluarga dan masa depan yang harus ia lindungi.
Nah, kemudian berlanjut tibalah pada suatu momen di mana ternyata kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama, karena diketahuilah jika sang istri dan putrinya itu tiba-tiba telahlah jatuh sakit, sebuah sakit demam yang mana tak bisa disembuhkan dengan obat-obatan biasa atau bahkan teh hangat, yang mana memang harus membutuhkan adanya obat-obatan khusus. Dan lagi-lagi untuk mendapatkan obat itu saja, si pria itu pun harus melakukan perjalanan menuju kota seminggu penuh dengan kudanya. Dan kini si pria yang telah menjadi sosok suami dan ayah yang sangat menyayangi keluarganya itu, maka mau tak mau pun ia harus tegar meninggalkan keluarganya demi segera mencari sebuah obat. Lalu meski ia telah melakukan perjalanan tanpa henti, tapi sangat disayangkanlah karena ia telahlah terlambat untuk mendapatkan obatnya itu. Dan saat ia kembali pulang, pada momen inilah sang istri dan anak gadisnya pun diketahuilah telah tewas, meninggalkan si pria itu dengan penuh rasa penyesalannya. Lalu diceritakan setelah ia menguburkan keluarganya itu, si pria itu pun kemudian mengambil senjata revolver dan pedangnya untuk kembali ke kota Redwater, yang ternyata guna mencari dan membunuh orang-orang yang telah menundanya di saat ia mencari obat sebelumnya. Dan benar saja, singkat cerita, saat ia tiba di sana, si pria itu pun langsung melakukan pembantaian kepada semua orang di suatu bar, hingga menemukan sosok pemimpin mereka yang bernama Gumbo McCready, yang saat ia akan ditembak, McCready ia malah tidak secara jantan dengan menyekap seorang wanita untuk menjadikannya sebagai tameng hidupnya, hingga saat si pria itu pun akan membunuhnya, mau tak mau pelurunya pun haruslah membunuh si wanita tersebut. Dan saat akhirnya McCready sudah tak memiliki pelindungan lagi dan sekaligus sudah tak bisa berkutik di hadapan si pria yang sedang menodongkan revolver tepat di kepalanya. Nah, entah tiba-tiba saja pistolnya itu pun malah menjadi macet, di mana McCready yang melihat kejadian itu, ia pun langsung mengambil kesempatannya untuk melawan si pria dengan menusukkannya menggunakan pisau sekop tepat di dadanya. Di mana semua aksi itu pun akhirnya membunuh si pria itu, lalu membuat jiwanya kini harus pergi ke satu-satunya tempat yang tepat untuknya, yang mana tak lain yaitu neraka. Selanjutnya cerita beralih ke saat jiwanya sampai di neraka, di mana semua cinta, ketakutan, dan kebencian akan menguap dalam panasnya neraka, dan tentu saja tak akan ada jiwa manusia yang selamat dari tempat itu. Nah, tetapi ketika si pria itu tiba di sana, rasa kebencian dan keinginannya untuk membalas dendam malah tidaklah berkurang sama sekali, yang mana sampai-sampai membuat panasnya neraka menjadi dingin, bahkan sampai-sampai membekukan seluruh tempat itu, yang mana tentu saja membuat para penghuninya seperti sosok iblis penguasa neraka dan malaikat maut di sana, mereka pun menjadi penasaran dan keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi pada neraka itu. Lalu saat si iblis dan malaikat maut menemukan sumber masalah mereka, yang tak lain adalah jiwa si pria yang telah tewas sebelumnya, yang kini masih membawa rasa kebencian dan dendam, sang iblis pun diceritakan ia langsung berusaha untuk mencoba menghapus kebencian darinya, bahkan dengan berkali-kali menyiksanya, yang mana hal itu ternyata tetap saja tak bisa menghilangkan rasa kebencian milik si pria. Hingga karena merasa kesal dan sudah cukup merasa lelah, sang iblis pun lalu menyerah dan bertanya kepada si pria mengapa ia masih memiliki kebencian yang tak kunjung padam. Nah, si pria itu pun menjawab jika semua itu dikarenakan oleh karena satu-satunya hal baik yang ia miliki dalam kehidupan telahlah diambil darinya, yang tak lain adalah keluarganya sendiri. Dimana oleh karena itulah si pria itu pun hanya memiliki satu keinginannya, yaitu untuk membalas dendam dan membunuh.
terutama untuk menghabisi orang-orang yang telah membuat keluarganya haruslah tewas di saat sebelumnya. Lalu malaikat maut yang mendengar ucapan si pria itu, ia malah terpikirkan akan bagaimana jika si pria menggantikan posisinya sebagai malaikat maut yang akan membawa kematian atas kehendak Tuhan, sekaligus tak akan ada yang bisa menghalangi jalannya kecuali Tuhan itu sendiri, dimana tentu saja untuk mendukung peran barunya itu, si pria akan diberikan sebuah senjata bernama Divine Code Walker Revolvers yang diketahui terbuat dari pedang malaikat sekaligus yang tak akan pernah meleset, lalu tak akan pernah kehabisan amunisi, bahkan akan selalu berakibat fatal, yaitu kematian. Oh my god! Wow! Lalu tak hanya itu, si pria itu pun nantinya juga akan diberkati dengan kekuatan besar, di mana setiap pukulannya akan sangat mematikan dan bisa instant kill. Kemudian dengan berbagai penawaran itu, tentu saja si pria itu pun akhirnya setuju, di mana salahnya si pria itu pun akan diberi pakaian baru dan julukan barunya, yaitu sebagai The Sign of Killers. Lalu begitulah dengan kepergian si pria kembali menuju dunia manusia, di tempat neraka itu pun akhirnya bisa kembali menjadi memanas, hingga tak sengaja membuat si iblis merasa bahagia dan sedikit mengejek si pria itu. Dan menurut kalian apa yang terjadi setelahnya? Ya, si pria itu pun malah menembak si iblis tepat di kepalanya, hingga menghancurkan dan membunuh si penguasa neraka itu seketika. Lalu tak hanya itu, untuk sosok mantan malaikat maut yang kini posisinya sudah diberikan kepada si pria, di sana kini ia pun malah terlihat memalukan karena sang malaikat itu pun malah merasa ketakutan dan memohon untuk diampuni oleh si pria tersebut, yang mana sepertinya ia telah merasa menyesal karena telah memberikan posisi pentingnya sebagai malaikat maut kepada manusia yang penuh dengan kebencian dan dendam. Dan begitulah cerita akan awal mula kelahiran dari sosok The Sign of Killers. Oke, sedikit lagi mari kita lanjut ceritanya. Kemudian saat si pria kembali ke kota Redwater, di mana di sana ia pun langsung melakukan aksi pembunuhan kepada target utamanya, yaitu McCready sekaligus temannya, yaitu seorang pendeta yang korup. Nah, tetapi sayang, ternyata kekejamannya pun tak berhenti sampai di situ, karena ia juga membunuh semua pria, wanita, dan bahkan anak-anak di kota tersebut, sampai-sampai meninggalkan kota hidup itu menjadi kota mati, di mana ia kini menganggap jika setiap manusia yang tak bersalah ataupun bersalah, mereka semua tidaklah ada bedanya, dan benar-benar menjadikannya sebagai sosok pembawa kematian yang tidak lagi memiliki rasa empati. Lalu setelah pembantaian itu, kini ia pun diceritakanlah mengurung dirinya dan menunggu di bawah semacam gua bernama Put Hill, guna sekali lagi dipanggil menjadi pembawa kematian dan kehancuran yang Tuhan inginkan. Hingga bertahun-tahun setelahnya, kini tibalah pada misinya yang terakhir, yaitu di mana The Sign of Killers akhirnya diberitahu tentang adanya Genesis sebagai keturunan iblis dan malaikat yang kekuatannya hampir setara dengan Tuhan. Di mana kini Genesis diketahuilah telah melarikan diri dari pengurungannya, bahkan telah menetap dan menyatu dengan seorang pendeta di sebuah kota kecil Texas, yang tak lain pria itu bernama Jesse Custer. Dan oleh karena itu, merasa ketakutan akan kekuatan yang dimiliki oleh manusia biasa dengan kemampuannya yang setara Tuhan, maka para malaikat pun akhirnya meminta dan mengirim The Sign of Killers untuk mulai melacaknya dan menghabisinya. Nah, itulah dia cerita dari sosok The Sign of Killers,
Yang mana kalau kalian masih penasaran akan bagaimana keberhasilan misinya, terutama dalam memburu Jesse Custer, maka kalian bisa baca sendiri komiknya yang berjudul The Breacher. Oke, berikutnya mari kita bahas untuk kekuatan dan kemampuan dari sosok satu ini, yang mana diantaranya yaitu The Sign of Killers. Diketahuilah memiliki kekuatan kehendak ilahi, terutama setelah ia mendapatkan gelar sebagai malaikat maut, di mana ia juga akan diberkati dengan berbagai kekuatan dan kemampuan mistis, seperti ia yang dapat melakukan perjalanan dimensi, yaitu dengan bebasnya untuk keluar masuk surga dan neraka. Lalu ia juga memiliki keabadian, karena sebagai sosok malaikat maut, The Son of Killers tentu saja tak akan bisa dibunuh dengan mudahnya. Kemudian The Son of Killers diketahui juga memiliki ketahanan yang luar biasa, di mana sebagai sosok malaikat maut, ia tentu saja tak akan bisa dilukai oleh cara atau benda apapun dari dunia. Dan terakhir, ia juga memiliki kekuatan fisik super, di mana tentu saja ia akan memiliki kemampuan fisik seperti sosok malaikat. Lalu selain itu, untuk kemampuannya sendiri yaitu diantaranya The Sign of Killers memiliki penguasaan akan berbagai senjata api, kemudian kemampuannya dalam hal mengintimidasi sekaligus dalam melacak targetnya. Dan satu lagi yang tak boleh dilupakan yaitu kekejamannya yang selalu abadi. Nah, itulah dia pembahasan akan karakter The Sign of Killers sebagai sosok pria yang memiliki kekuatan mematikan selayaknya malaikat maut. Belum lagi ditambah dengan ia yang juga tak memiliki ekspresi dan rasa empati apapun, sehingga dengan begitulah membuat karakter satu ini memang benar-benar sangat ditakuti. Terutama untuk Jesse Custer yang selalu dilacaknya dan selalu ingin dibunuhnya. Dan bagaimana menurut kalian untuk cerita karakter kali ini? Kalau kalian punya tambahan teori, pertanyaan, atau request lainnya, untuk itu silahkan saja komen di bawah. Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa saya akhiri, sampai jumpa lagi di next video.